Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisaroh dengan NIM 20402000093, Program Studi Ekonomi Syariah semester 7. Yang terhormat Ibu Iyati Ihwani Nasution ME selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi ekonomi pembangunan Islam tentang yang pertama, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, dan yang kedua, kemiskinan dalam perspektif Islam, dan yang ketiga, kebijakan pembangunan dalam Islam. Yang keempat, pembangunan SDM dalam Islam, dan yang terakhir, alat ukur kemiskinan dalam Islam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Pembangunan ekonomi Islam, menurut Islam, adalah pembangunan yang berlandaskan kepada orientasi nilai, dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat dari semua aspek kehidupan, yaitu moral, kebendaan, dan spiritual, untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, tentram, dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta, yaitu kehidupan yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani manusia baik secara individual maupun secara sosial untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Konsep dasar pembangunan ekonomi Islam dilandasi pada Al-Quran dan hadis. Namun demikian, landasan utama pembangunan ekonomi dalam Islam didasar pada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubahnya keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Didasarkan pada surah Ar-Ra'd ayat 11 tersebut, dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya suatu kaum atau suatu bangsa tidak akan merubah ke arah kebaikan jika mereka sendiri tidak berusaha untuk memperbaikinya. Ini berarti jika suatu bangsa ingin lebih maju baik dalam ekonomi dan peradaban, maka mereka harus melakukan perbaikan dan pembangunan ekonominya secara terus-menerus. Baiklah, di sini lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kemiskinan tidaklah sebentuk istilah yang asing bagi indera pendengar kita, yang banyak merupakan objek pembahasan dalam percakapan taraf nasional maupun internasional. Justru kemiskinan itu masih banyak dinikmati oleh warga sekelas bawah pada negara kita Indonesia. Kemiskinan ialah persoalan didasari oleh negara maju juga dan negara berkembang. Tetapi taraf kemiskinan penduduk pada negara berkembang lebih tinggi ketimbang pada negara maju. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kemiskinan, termasuk dalam perspektif Islam. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yang dapat ditemukan dalam literatur adalah sebagai berikut. Pertama, kekayaan sumber daya alam dan manusia. Kepentingan ekonomi menjadi faktor penyebab kemiskinan yang terus-menerus terjadi di negara yang miskin karena kekayaan sumber daya manusia dan kekayaan sumber daya alam tidak didistribusikan secara merata. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Yang kedua,
Pertumbuhan penduduk yang tinggi laju menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat persaingan dalam mencari pekerjaan, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas menyebabkan rendahnya keterampilan dan kemampuan seseorang dalam mencari pekerjaan yang layak. Dan yang keempat, korupsi dan penggelapan uang negara. Korupsi dan penggelapan uang negara oleh pejabat pemerintah juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kelima, bencana alam dan konflik sosial. Bencana alam dan konflik sosial juga dapat menyebabkan kemiskinan. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor dapat merusak infrastruktur dan mengganggu kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan kemiskinan. Konflik sosial seperti perang saudara dan konflik antara suku juga dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan kemiskinan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Kemudian dalam perspektif Islam, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup yang layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, Islam menawarkan beberapa solusi, antara lain pendidikan, keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan mengenai pentingnya zakat dan sedekah, serta pengembangan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Zakat dan sedekah juga memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan menciptakan keadilan distribusi dalam masyarakat. Di sini lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu kebijakan pembangunan ekonomi dalam Islam. Kebijakan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah rangkaian strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan pembangunan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup nilai-nilai agama dan etika. Tujuan dari kebijakan ini biasanya mencakup peningkatan tingkat produksi, peningkatan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan pembangunan dari dalam negeri adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, sedangkan dari luar negeri meliputi kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pembangunan dari dalam negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, yang artinya kebijakan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal yang dapat dijalankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan pajak. Yang kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, memberikan rangsangan fiskal pada pengusaha tertentu, yang mana tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas harga barang, serta mendorong investasi. Dengan diterapkan kebijakan fiskal, diharapkan mampu
mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah dalamnya. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan sumber daya manusia tersebut punya kapasitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian, tujuan kebijakan fiskal lainnya adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, terutama investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Yang kedua itu tadi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat atau dengan cara mempengaruhi tingkat bunga. Kebijakan dilakukan melalui cara penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah dan pengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara yang bertanggung jawab atas rumusan kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral untuk mengimplementasikan kebijakan moneter yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian tingkat suku bunga. Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Contohnya, jika Bank Sentral meningkatkan tingkat diskonto, maka biaya pinjaman untuk bank akan meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Yang kedua, penyesuaian giro wajib minimum. Bank Sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, Bank Sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Jika Bank Sentral meningkatkan giro wajib minimum, bank komersial hanya akan menyediakan sedikit uang tunai untuk diberikan kepada pelanggan dan dengan demikian suplai uang menurun. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual suatu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengetahui jumlah uang beredar. Misalnya, Bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk manajemen inflasi atau pengangguran dan pemeliharaan nilai tukar mata uang, di mana kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah. Nah, di sini lanjut ke materi yang terakhir, yaitu alat ukur kemiskinan dalam ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa alat ukur kemiskinan menurut Islam. Yang pertama, head count ratio. Pengukuran sederhana untuk mengidentifikasikan beberapa jumlah dan prestasi dan persentase rumah tangga yang dikategorikan miskin. Dan kemudian, indeks ini hanya memenuhi prinsip
anonimitas, yaitu tidak bergantung pada siapa yang miskin. Nah, adapun di sini rumusnya yaitu H sama dengan QN, yang dimana H sama dengan Head Count Ratio Index, jumlah rumah tangga yang berpendapat di bawah garis kemiskinan. Jumlah observasi Indra Maivita memahami dan mengukur kemiskinan, kemudian mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis miskin. Kemudian selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin, yaitu poverty gap, disebut sebagai ukuran kedalaman kemiskinan. Rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dianggap memiliki nilai indeks poverty gap sama dengan 0, P sama dengan, yang dimana selisih pendapatan rumah tangga KI dengan garis kemiskinan VI adalah bobot pendapatan rumah tangga pada distribusi pendapatan. Garis kemiskinan YI pendapatan rumah tangga, sedangkan KI sama dengan income gap ratio, mengukur persentase rata-rata kesenjangan pendapatan setiap rumah tangga miskin terhadap garis kemiskinan, yaitu I sama dengan indeks income gap, sedangkan GI sama dengan selisih pendapatan rumah tangga GI dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan YI sama dengan pendapatan rumah tangga. Kemudian jumlah rumah tangga yang berpendapat di bawah garis kemiskinan. Kemudian indeks yang menggabungkan antara indeks hand count, indeks income gap, dan koefisien Gini untuk orang miskin atau rumah tangga miskin. Penggunaan indeks ini lebih komprehensif bila dibandingkan indeks-indeks sebelumnya. Komprehensivitas indeks ini menjadikan sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Jika tidak ada seorang pun yang tidak hidup dengan mendapat jumlah rumah tangga yang berpendapat di bawah garis kemiskinan, itu indeks yang menggabungkan antara indeks hand count, indeks income gap, dan koefisien Gini untuk orang miskin atau rumah tangga miskin. Penggunaan indeks ini lebih komprehensif bila dibandingkan indeks-indeks sebelumnya. Komprehensivitas indeks ini menjadikannya sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Jika tidak ada seorang pun yang hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, maka nilai indeks ini akan sama dengan 0. Hand count index I sama dengan income gap GV sama dengan koefisien Gini untuk kelompok miskin. Kemudian indeks ini digunakan untuk mengukur keparahan kemiskinan, memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan atau pengeluaran di antara rumah tangga. Dan pendapatan rumah tangga KI dengan garis kemiskinan Z sama dengan garis kemiskinan Q sama dengan jumlah rumah tangga yang diberpendapatkan di bawah garis kemiskinan. A sama dengan nilai parameter yang digunakan untuk indeks FGT sama dengan A sama dengan 26. Mungkin cukup sekian hasil dari penjelasan materi saya. Jika ada pemaparan yang salah, yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.